Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat edukasi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik Bapak Ibu, saya Kusuma Dewi, tim dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Seperti biasa, akan hadir bersama Anda dalam acara Tanya Kesehatan yang akan mengupas tuntas tentang kondisi kesehatan, penyakit, serta penanganan yang tepat. Nah, Bapak Ibu, kali ini kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita seputar gangguan hematologi akibat dari tindakan kemoterapi. Telah hadir bersama kita salah seorang dokter hematologi onkologi medik. Beliau adalah Dr. M. Fuad, SPPD Kahum Finasim. Baik, dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, dok? Alhamdulillah, baik. Baik, dok. Kita sering mendengar nih istilah hematologi atau disingkat dengan HOM. Tapi kita nggak tahu nih, kami masyarakat awam nggak tahu apa istilah hematologi atau HOM itu. Jadi hari ini kami ingin bertanya kepada dokter lebih jauh tentang hematologi. Nah, pertanyaan paling mendasar nih, dok, apa sih pengertian dari hematologi itu? Ya, baik, terima kasih atas tentang pertanyaannya itu tadi. Hematologi onkologi medik ini adalah cabang dari salah satu ilmu penyakit dalam yang berkembang baik kita di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ya, sebelumnya ilmu-ilmu ini tidak terlalu berkembang, tapi di akhir-akhir ini adalah ilmu penyakit dalam berkembang sangat pesat. Di penyakit dalam sendiri ada lebih 10 cabang pendalaman keilmuan ya pada tingkat konsultan ya, pada tingkat konsultan. Jadi setelah seorang spesialis selesai pada tingkat spesialisasi, maka akan dikembangkan ilmu pada tingkat konsultan. Ya, salah satunya adalah konsultan hematologi onkologi medik. Nah, apa itu hematologi? Hematologi adalah bagaimana cara-cara seorang dokter itu mempelajari tentang darah, tentang kelainan darah, tentang penyakit-penyakit darah, baik penyakit yang ditimbulkan oleh kelainan darah itu sendiri karena faktor-faktor lain maupun penyakit kelainan darah yang disebabkan oleh hal-hal tertentu sehingga bisa menyebabkan kelainan darah berupa kanker darah. Kanker darah itu adalah ilmu-ilmu tentang hematologi. Sedangkan onkologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kanker, ya, tentang kanker. Nah, tentu ini kanker dilihat dari sudut pandang adalah kanker medik, ya, kanker medik. Nah, onkologi medik ini mencari penyebab, mencari diagnosa atau mencari kelainan berupa kanker, baik kanker yang kanker darah, kanker solid ya, kanker berupa tumor ya, dari tumor. Setelah kita lakukan pemeriksaan, setelah kita dapatkan ini kelainan kanker, baik dalam bentuk tumor maupun dalam bentuk kelainan darah, maka itu selanjutnya adalah diobati. Itulah yang disebut dengan pengobatan medik, ya, pengobatan medik. Jadi hematologi onkologi medik adalah seorang konsultan yang mempelajari tentang penyakit yang mempelajari tentang darah dan penyakit-penyakit darah, dan mempelajari tentang kelainan, mempelajari kanker, baik kanker solid atau kanker berupa tumor maupun non solid, di mana kanker yang tidak selalu dalam bentuk tumor atau yang kita sebut dengan biasanya ini kanker darah, dan kita obatin secara medik, ya. Jadi pengobatannya tentu tidak dilakukan operasi, ya. Jadi pengobatan medik. Nah, tapi dalam menegakkan diagnosa kadang-kadang perlu dilakukan operasi kecil untuk mendapatkan suatu diagnosa tentang penyakit kanker ini. Nah, itu pengertian daripada hematologi onkologi medik. Ya, baik, dok. Jadi kapan dan kenapa harus dilakukan tes hematologi itu, dok? Nah, untuk
kasus-kasus hematologi, setiap orang yang dengan adanya keluhan hematologi bisa pucat, ya, lemas, atau dijumpain benjolan, ya, benjolan terutama pada kelenjar getah bening, ya. Nah, kelenjar getah bening ini ya disebut juga ya namanya juga kelenjar getah bening, ya. Getah bening itu adalah bagian dari sistem darah atau sistem hematologi. Jadi setiap ada keluhan berupa lemas, ya, pucat, terus ada namanya benjolan, ya, baik terutama benjolan pada kelenjar getah bening, ya. Kelenjar getah bening itu ada di leher, ada di ketiak, ada di pangkal paha, ya, ada di tempat-tempat yang lain. Itu yang paling umum, ya, di situ yang paling mudah kita dapatkan kelenjar getah bening. Nah, jika ada keluhan-keluhan itu, maka harus dilakukan screening atau pemeriksaan hematologi lebih lengkap. Nah, pemeriksaan hematologi yang paling mudah adalah ya pertama tadi pemeriksaan fisik, ya. Pemeriksaan fisik dengan kita temukan adanya benjolan pada organ-organ yang berhubungan dengan berhubungan dengan kelenjar. Nah, setelah itu, setelah pemeriksaan fisik pada organ, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan darah, ya, pemeriksaan darah untuk melihat kelainan-kelainan darah, ya. Kelainan darah ini banyak sekali, ya. Ada kelainan darah yang sifatnya dibawa atau herediter, ada kelainan darah yang didapatkan semasa dia hidup, ya, atau kelainan darah yang menjadi suatu penyakit yang didapatkan dalam perjalanan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kelainan darah yang herediter, ya, itu yang paling umum adalah penyakit yang paling umum, penyakit talasemia, dan penyakit hemofili, itu yang paling umum, ya. Nah, sedangkan kelainan darah yang didapatkan semasa hidupnya, ya, salah satunya yang sering kita sebut dengan anemia, ya, anemia atau kekurangan hemoglobin daripada darah. Anemia ini nanti penyakitnya banyak sekali. Jadi kalau ada masyarakat, siapapun kita, kalau nampak pucat, maka memang sebaiknya kita lakukan pemeriksaan daripada hematologi atau pemeriksaan darah. Di mana dari pemeriksaan darah tadi itu akan banyak hal yang bisa kita dapatkan, ya. Banyak sekali kelainan-kelainan yang bisa kita telusur dari kelainan darah. Baik kelainan darah itu sendiri maupun kelainan darah yang bersifat lebih jauh berupa kanker, ya, berupa kanker. Banyak hal yang bisa ditemukan pada darah untuk mendeteksi adanya suatu kanker. Tidak hanya kanker darah itu sendiri, tapi kanker-kanker yang di luar darah pun juga bisa dilihat dengan ditemukan adanya kelainan pada darah. Nah, itu hematologi, ya. Kalau onkologinya itu bisa di darah itu sendiri atau bisa juga tadi dibantu dengan pemeriksaan pada permukaan tubuh, ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita temukan kelainan-kelainan pada hematologi, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih lanjut, ya. Bisa nanti perlu dilakukan fotoronsen, ya, perlu dilakukan USG pada abdomen atau pada perut, ya. Mungkin kita lebih canggih CT scan, dan yang paling canggih di kita adalah MRI, ya, MRI. Sehingga semua kelainan-kelainan tadi bisa kita lakukan pemeriksaan, ya. Insya Allah rumah sakit kita ini, Rumah Sakit Zainal Abidin, sudah bisa melakukan semua pemeriksaan tadi, ya. Ya mungkin kalau di hematologi itu sendiri kita bisa melihat malah sampai ke sumsum tulang, ya. Sumsum tulang itu bisa kita analisa apakah ada kelainan atau tidak, ya. Baik, Dok, ini ngeri nih, kita kedengarannya ngeri, ya, Dok. Sebenarnya kalau zaman sekarang tidak se ekstrim zaman dulu. Kalau dulu dengar leukemia itu sudah sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi sebenarnya ada hanya beberapa persen leukemia yang
menakutkan ya. Ada beberapa leukemia saat ini yang bisa kita tata laksana dengan baik ya. Contohnya kronik limfositik leukemia ya, atau CLL ya, itu bisa kita laksanakan lebih baik. Ada yang lebih bagus lagi adalah CML ya, kronik myelositik leukemia. Itu umur harapan hidup itu sangat bagus ya, sangat panjang, bisa lebih dari 5 tahun. Alhamdulillah kita saat ini pasien-pasien dengan CML atau kronik myelositik leukemia itu sudah bisa hidup dengan baik, hidup dengan sehat seperti orang tidak sakit. Ya, hampir sama dengan penyakit-penyakit kronik yang lain seperti orang sakit diabetes misalnya yang setiap hari harus disuntik. Cuman pasien-pasien dengan kronik myelositik leukemia atau CML dia harus minum obat setiap hari ya, atau paling sehari 2 kali atau sehari sekali dia perlu minum obat seumur hidupnya. Jadi hampir sama dengan orang yang kena misalnya diabetes. Kalau diabetes obatnya disuntik justru ya, pada beberapa pilihan harus disuntik. Tapi pada orang CML, orang leukemia yang jenis kronis myelositik leukemia, maka cukup dengan minum obat. Insya Allah akan terkontrol dengan baik. Dan kita ada pasien yang sudah sangat terkontrol, sudah lebih 5 tahun minum obat ya. Harapan kita ya mungkin bisa lebih 10 tahun ya nanti, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan temuan obat-obat baru, insya Allah penyakit-penyakit darah ini banyak bisa ditata laksana lebih baik dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Baik dok, ini bagaimana nih dok cara penanganan agar sistem hematonya tidak terganggu dok? Pencegahan mungkin ya. Ini misalnya kan ada sistem penanganan bagi pasien kanker mungkin dengan tindakan kemoterapi. Kan bisa mempengaruhi ke hematonya dok. Gimana caranya biar hematonya tidak terganggu? Ini maksudnya kalau kita hubungkan dengan penyakit-penyakit yang sudah kena kanker ya. Penyakit-penyakit yang sudah kena kanker, salah satu pengobatan kanker itu yang paling diandalkan adalah kemoterapi ya. Kemoterapi. Semua kanker ya, hampir semua kanker itu saat ini adalah salah satu pengobatan yang utama itu adalah kemoterapi. Memang ada beberapa kanker yang tidak terlalu sensitif dengan kemoterapi. Nah, dalam pemberian obat-obat kemoterapi ini tentu punya efek samping ya, tentu punya efek samping sehingga ya kemoterapi apapun ya, kemoterapi apapun, seringan apapun tetap punya efek samping. Efek samping yang paling utama itu adalah efek samping hematologi ya. Efek samping terhadap darah ya, terhadap komponen-komponen darah. Baik darah merah ya, darah putih ya, atau kita sebut dengan leukosit, darah merah, hemoglobin ya, dan komponen beku darah, komponen untuk pembekuan darah yaitu trombosit. Nah, oleh karena itu setiap kita memulai melakukan kemoterapi, maka komponen-komponen darah ini, komponen hematologi ini harus benar-benar kita lakukan analisa, kita lakukan pemeriksaan bahwa komponennya itu harus dalam batas yang cukup ya, dalam batas yang cukup untuk persiapan dilakukan kemoterapi. Ya, misalnya hemoglobin itu harus di atas 10 ya, harus di atas 10. Terus leukositnya harus di atas 4.000 ya, atau akut neutrofil count-nya, ANC-nya harus di atas 1.500. Itu baru bisa kita lakukan kemoterapi. Nah, trombosit dan beku darah itu harus di atas 100.000 ya. Nah, dengan angka itu baru bisa dilakukan memulai kemoterapi. Kalau angka-angkanya di bawah itu, maka kita tidak bisa memaksakan untuk dilakukan kemoterapi karena badannya itu tentu tidak siap. Nah, kalau katakanlah kalau terjadi penekanan daripada sel-sel darah putih, di mana pada secara umum sel darah putih itu fungsinya adalah untuk melindungi tubuh kita ya, melindungi tubuh kita. Nah, kalau di kemoterapi terus sel darah putihnya itu dia turun yang pada keadaan yang sangat rendah, itu si pasien sangat berisiko terhadap infeksi yang lain. Ya, pasien udah ada kanker, dilakukan kemoterapi, terus ada infeksi yang lain, tidak bisa dilawan oleh tubuh, maka
jadinya pemberatnya karena infeksi. Kanker bisa kita tangani, tapi infeksi yang tidak bisa ditangani. Jadi di awal hematologinya sebelum dilakukan kemoterapi harus dideteksi terlebih dahulu. Makanya mungkin bagi saudara-saudara yang akan dilakukan kemoterapi itu akan dilakukan pemeriksaan darah yang berulang. Nah, tujuannya adalah untuk supaya pasiennya tetap aman, ya. Jadi bukan hanya tidak jelas keperluan terus dilakukan pemeriksaan, tidak. Jadi setiap pemeriksaan yang dilakukan, terutama pemeriksaan darah, tentu punya tujuan yang sangat jelas, ya. Jadi itulah dia salah satunya adalah dengan dari awal sebelum kemoterapi, maka komponen hematologinya itu harus cukup. Nah, setelah kemoterapi itu harusnya kita evaluasi lagi. Karena mengapa? Obat-obat kemoterapi itu juga memberikan efek samping tadi yang saya katakan bahwa akan menyebabkan nanti komponen hematologi itu akan turun. Sehingga pada saat dia turunnya sangat berat atau di luar komponen yang bisa ditoleran oleh tubuh, maka komponen-komponen tadi itu harus harus diperbaiki, ya. Kalau hemoglobin ya harus diberikan transfusi darah kalau sangat rendah, ya. Kalau sel darah putih, leukosit ya turun, maka harus diberikan obat-obatan, begitu juga dengan trombosit. Ya, harus dikoreksi kalau turunnya dia melebihi batas kemampuan fisiologis tubuh untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Ya, baik dok, berarti di setiap tindakan kemoterapi itu akan terganggu hematologi dan berarti diberikan tindakan berbarengan, ya dok? Berbarengan, sehingga sistem hematologinya tetap stabil. Baik, ya stabil. Ya. Tindakan tentu setelah kalau dalam kemoterapi itu sudah harus dipersiapkan, kemoterapi itu harus selesai, ya. Dalam perhitungan awal itu makanya sebelum di kemoterapi itu harus dalam batas normal cakupan tubuh, kebutuhan tubuh, baru boleh dilakukan kemoterapi. Nah, katakanlah kemoterapi 1 hari, 2 hari, 3 hari sesuai dengan program, maka sebelum di kemo itu harus diperhitungkan bahwa tidak boleh terjadi apapun selama kemoterapi. Walaupun dalam perjalanan kadang-kadang terjadi tiba-tiba HB-nya turun. Kalau tiba-tiba HB-nya turun, ya kemoterapi harus kita evaluasi apakah kita hentikan atau kita lanjutkan. Ya. Nah, sampai selesai kemoterapi. Nah, setelah selesai kemoterapi, kalau dia turun, maka dikoreksi. Jadi dikoreksi setelah kemoterapi. Kalau saat pertengahan kemoterapi, misalnya kita rencana awal itu kemoterapi direncanakan 3 hari misalnya. Nah, setelah 2 hari ternyata ada suatu tiba-tiba terjadi perdarahan, trombosit yang sangat turun dan sebagainya. Kemoterapi kita hentikan. Terus selanjutnya kita koreksi terhadap kelainan yang tadi. Tidak bisa diteruskan kemoterapi. Jadi kemoterapi ini adalah sesuatu yang sangat hati-hati. Ya, mungkin kalau kita lihat secara sederhana, kemoterapi adalah sesuatu yang biasa, tapi kalau kita jalankan untuk dokternya ini adalah sesuatu yang berat. Ya, tapi insya Allah dengan kehati-hatian, dengan pengetahuan, dengan fasilitas yang kita punya untuk kemoterapi di Zainal Abidin kita sudah cukup standar, ya, sudah cukup standar. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa kita lebih hebat dibandingkan rumah sakit yang lain, tapi insya Allah untuk pelaksanaan kemoterapi kita di Zainal Abidin itu adalah sudah cukup standar, sudah memenuhi standar secara nasional. Ya, walaupun ada 1-2 kasus yang mungkin kita masih harus merujuk ke center yang lebih besar seperti ke rumah sakit Darmais, ya, khusus memang center untuk tata laksana cancer dan kemoterapi. Baik dok, ini yang terakhir nih dok, mohon disimpulkan dan saran kepada kita semua yang sedang menyaksikan acara ini, mungkin biar lebih konkret dan ada pencerahan. Mungkin ada pasien-pasien kita yang sedang mengalami kanker di rumah, mungkin ada saran dan kesimpulannya dok. Baik, hematologi onkologi medik ini adalah suatu cabang ilmu dari keilmuan ilmu penyakit dalam yang yang menekankan pada
tata laksana pengobatan tentang kelainan darah dan kelainan kanker ya, baik kanker solid maupun kanker non solid dalam bidang medik ya, dalam bidang pengobatan. Nah, secara umum terutama kita bergerak untuk dalam bidang kemoterapi. Nah, pasien-pasien yang mengalami masyarakat Aceh yang mengalami kelainan darah atau adanya kanker, adanya tumor ya. Kalau kanker mungkin mendengarnya mengerikan, tapi tidak semua tumor nanti kita sebut sebagai kanker. Maka sebaiknya masyarakat Aceh kita sangat berharap untuk bisa melakukan pemeriksaan ke dokter terdekat. Kalau memang di dokter terdekat belum bisa di tata laksana, baik sehubungan dengan fasilitas di tempat masyarakat, di tempat bapak, di tempat ibu yang belum lengkap, atau mungkin dokternya yang belum ada, maka kita sangat berharap untuk dilanjutkan pemeriksaan ke tempat kita, ke center rumah sakit kebanggaan rakyat Aceh pada Rumah Sakit Zainal Abidin. Insya Allah kita akan melakukan tata laksana terhadap kelainan darah, kelainan kanker terhadap masyarakat Aceh dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kita masyarakat Aceh bangga terhadap kemampuan Rumah Sakit Zainal Abidin ya. Berobatlah di negeri sendiri, banggalah dengan fasilitas sendiri, dan kita juga akan bangga dengan rakyat kita sendiri, rakyat Aceh, masyarakat Aceh, fasilitas Aceh, dan Rumah Sakit Zainal Abidin ini adalah rumah sakit milik rakyat Aceh. Jadi tidak perlu mungkin masyarakat jauh-jauh berobat, mencari pengobatan sampai ke luar negeri. Insya Allah kita akan memberi pelayanan. Biarlah kita-kita yang ada di rumah sakit ini yang mencari pengetahuan walaupun sampai ke luar negeri untuk kita bawa pulang untuk masyarakat Aceh. Kesejahteraan, kesehatan masyarakat merupakan modal utama untuk pembangunan dan kebesaran daripada rakyat Aceh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, bagus sekali ini kesimpulannya, berarti sesuai dengan moto rumah sakit, yaitu memberi lebih dari yang diharapkan ya dok? Iya, insya Allah. Baiklah, demikian tadi pemaparan dari dokter kita. Terima kasih atas ilmunya dok, semoga bermanfaat. Bapak Ibu yang kami muliakan, di mana saja berada, demikian bincang-bincang kami dengan narasumber kita, yaitu Dr. M. Fuad, SPPD Kahum Finasim. Sampai jumpa di acara Tanya Kesehatan selanjutnya. Baiklah, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.